warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 yang ada di rumah? Semoga kalian beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat dengan Ustazah Ana? Nah, kali ini kita akan mempelajari tema 1 atau 4A dengan judul Indahnya Kebersamaan. Di dalam buku ini salah satu materi yang akan kita bahas yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingin tahu apa sih perbedaannya? Yuk kita simak. Tema 1 atau tema 4A, Indahnya Kebersamaan, dengan subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku. Tujuan kali ini yaitu yang pertama, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, menata informasi dari teks antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ini dapat berarti inti dalam paragraf. Dapat juga diartikan sebagai ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Apakah gagasan pokok ini selalu di awal paragraf? Tidak. Nah, gagasan pokok ini biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Selanjutnya, gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pendukung ini bisa berarti penjabaran dari gagasan pokok. Kemudian kalimat yang menjelaskan atau menegaskan topik sebuah paragraf. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Apakah yang dimaksud? Nah, kalau tersurat, itu gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan tersirat bahwa gagasan pokok ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah ditemukan dapat disajikan menjadi peta pikiran. Apakah peta pikiran itu? Nah, Ustazah sudah tuliskan di situ. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Nah, fungsi dari peta pikiran itu yaitu memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Untuk selanjutnya, Ustazah kasih contoh tentang bagaimana kita menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung dalam suatu teks. Di situ Ustazah contohkan sebuah paragraf yang berjudul batik. Nah, kalian bisa membacanya ya di situ. Untuk satu paragraf itu yang Ustazah tandai kalimat pertama, yang Ustazah tandai garis bawah itu merupakan kalimat utama. Apakah kalimat utama selalu di awal? Tidak. Nah, apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu kalimat yang mengandung sebuah gagasan utama atau sebagai gagasan pokok yang menjadi dasar untuk membangun seluruh isi sebuah paragraf atau yang nantinya digunakan untuk mengembangkan paragraf itu. Nah, selanjutnya yang tidak Ustazah garis bawahi berarti kalimat kedua sampai kalimat yang terakhir itu merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, bagaimana menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks? Nah, ini sudah Ustazah contohkan dari teks yang berjudul batik tadi. Ustazah buat suatu bentuk peta pikiran ya.
dari teks yang tadi. Itu Ustazah temukan, itu gagasan pokoknya berbunyi batik merupakan kain asli Indonesia. Nah, jadi kita ambil dari kalimat utama tadi yang dipersingkat atau diperpendek, atau kita ambil intinya dari kalimat utama ya. Jadi gagasan pokok ini tadi Ustazah jelaskan biasanya terdapat pada kalimat utama. Nah, selanjutnya itu ada 3 gagasan pendukung. Jadi dari kalimat pendukung atau kalimat penjelas tadi, kita temukan gagasan pendukung. Yang pertama, cara membuat kain batik. Nah, itu merupakan dari kalimat penjelas yang ke-1. Kemudian gagasan pendukung yang kedua, tempat asal kain batik. Itu dari kalimat penjelas kedua. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga, persebaran kain batik. Itu merupakan dari kalimat penjelas yang ketiga dan keempat. Nah, kemudian terima kasih. Demikian materi yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.